Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan ampunan. Dalam suatu riwayat, para ulama sering membahas mengenai puasa, sering membahas mengenai syam dalam bahasa Arabnya. Tapi coba kita kaji makna syam secara makna dan secara filosofi. Makna syam adalah menahan. Kalau dikaitkan dengan filosofi, makna menahan di sini adalah banyak yang menahan. Bisa menahan makan, bisa menahan minum, bisa menahan segala yang membatalkan puasa. Menahan amarah adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menahan amarah, menahan hawa nafsu merupakan menahan yang sangat luar biasa, mudah diucapkan namun sulit diterapkan, sangat sulit dilakukan. Karena apa? Menahan di sini, menahan makan mudah, menahan minum tidak sulit, namun menahan amarah, menahan hawa nafsu begitu sulit. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Nafsu ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses penciptaannya nafsu ini, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana man anta?" maka dijawab oleh nafsu adalah ana wa anta. Maksudnya apa? Ya saya. Nah, Anda ya Anda. Begitu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala nafsu ini. Dia tidak mengakui bahwasanya Allah ini adalah Tuhannya. Sehingga Allah menghukum nafsu tersebut. Sehingga nafsu ini bertaubat kepada Allah dan akhirnya mengakui bahwasanya Allah ada Tuhannya. Ketika diciptakan nafsu ini dan diberikan kepada manusia, maka manusia menjadi makhluk yang sempurna karena dibekali oleh akal dan nafsu. Malaikat saja yang dianggap sempurna itu hanya dibekali dengan akal. Kita kembali ke hewan atau binatang hanya dibekali dengan nafsu. Namun manusia Allah ciptakan dua-duanya, akal dan nafsu. Ini menandakan bahwasanya Allah menciptakan kesempurnaan kepada manusia. Namun di balik kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia, nah Allah jadikan juga cobaan ujian, di mana manusia tidak mampu untuk menahan cobaan ujian yang berupa hawa nafsu, maka ia akan menjadi lebih hina dari binatang. Namun sebaliknya, apabila ia mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, maka ia menjadi makhluk yang sempurna, yang lebih baik dari malaikat. Malaikat wajar beribadah, berbuat baik karena tidak memiliki hawa nafsu. Namun manusia yang memiliki hawa nafsu dapat mengendalikannya, maka lebih baik daripada malaikat. Siapakah manusia yang paling terbaik? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib mensyukuri dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka salah satu yang wajib kita pertahankan adalah melawan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu dan mengendalikan hawa nafsu. Sehingga dengan makna puasa, makna menahan diri, kita mampu menjadikan hamba Allah yang terbaik, yang sempurna dibanding makhluk yang lain. Menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah ini, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi yang menyampaikan dan juga kepada saudara-saudaraku yang Allah cintai, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Akhirul kalam.
Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.